Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nirwana dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf khusus untuk memenuhi tugas matematika diskrit dosen pengampu Bapak Ari Yuneldi, SPD, MSI. Sebelum kita memasuki macam-macam graf khusus, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang definisi graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana, graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan atau VE, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik atau vertex dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi atau edges. Perhatikan contoh graf VE berikut. V sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan V di sini merupakan simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan E merupakan sisi-sisi. E sama dengan himpunan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Dapat dilihat bahwa graf di atas merepresentasikan pasangan terurut. Nah, selanjutnya G sama dengan himpunan E1 sama dengan 1 dan 2, E2 sama dengan 2 dan 3, E3 sama dengan 1 dan 3, E4 sama dengan 1 dan 3, E5 sama dengan 2 dan 4, E6 sama dengan 3 dan 4, E7 sama dengan 3 dan 4, dan E8 sama dengan 3 dan 3. Selanjutnya yaitu macam-macam graf khusus. Macam-macam graf khusus yang pertama yaitu graf lengkap. Yang kedua, graf lingkaran. Yang ketiga, graf teratur. Dan yang keempat, graf bipartit. Yang pertama, graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dikali n dikurang 1 dibagi 2. Contohnya, yang pertama K1, K2, K3, K4, K5, dan K6 merupakan K1. K-nya merupakan graf lengkap, satunya merupakan simpul. Jadi, gambar pertama K1 yaitu graf lengkap yang mempunyai satu simpul, dan K2 yaitu mempunyai 2 simpul, K3 mempunyai 3 simpul, K4 mempunyai 4 simpul, K5 mempunyai 5 simpul, K6 mempunyai 6 simpul, dan Kn atau K seterusnya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh yang K4. Dapat kita masukkan rumus sebagai berikut. N dikali N dikurang 1 dibagi 2. Dan di gambar yang K4 ini, N-nya yaitu 4. Yaitu 4 simpul. Jadi dapat kita masukkan rumus 4 dikali 4 dikurang 1 dibagi 2 sama dengan 4 dikali 3 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 yaitu 6. Nah, dapat kita lihat pada K4 berikut apakah mempunyai 6 sisi atau tidak. Kita hitung 1,
2, 3, 4, 5, 6. Maka di keempat tersebut merupakan graf lengkap karena mempunyai 6 sisi. Dan apabila di contoh yang tadi hasilnya 7 atau hasilnya 5, maka tidak dapat kita artikan bahwa gambar itu merupakan graf lengkap karena sisi yang kita hitung tadi dan gambar tersebut tidak sama. Jadi tidak dapat kita artikan bahwa itu merupakan graf lengkap. Selanjutnya yaitu graf lingkaran atau cycle graph. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Nah, kalau tadi di graf lingkaran kita lambangkan Kn, dan di sini di graf lingkaran kita lambangkan dengan Cn. Nah, contohnya sebagai berikut: C3 yaitu 3 simpul, C4 4 simpul, C5 5 simpul, C6 6 simpul. Nah, pada gambar berikut ini dapat kita katakan graf lengkap karena setiap simpulnya berderajat 2. Contohnya C3. Nah, di dalam simpul ini memiliki derajat 2 yaitu sisi. Jadi 1, 2, dan simpul selanjutnya 1, 2, dan simpul selanjutnya 1, 2. Nah, dapat kita artikan bahwa gambar berikut ini merupakan gambar graf lingkaran karena simpulnya berderajat 2 dan seterusnya, dan gambar seterusnya sama-sama memiliki simpul berderajat 2. Dan slide sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat di K5 bahwa setiap simpulnya berderajat 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di gambar ini tidak dapat kita artikan bahwa ini merupakan graf lingkaran karena berderajat lebih dari 2. Nah, kalau di K3 ini dapat kita artikan bahwa graf ini merupakan graf lingkaran karena memiliki 2 derajat yang sama, mempunyai derajat yang sama, dan simpul selanjutnya memiliki derajat yang sama, dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu graf teratur atau regular graph. Graf teratur atau regular graph adalah graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama, disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur dengan n simpul adalah n dikali R dibagi 2 sisi. Contohnya di bawah ini adalah graf teratur dengan 4 buah simpul berderajat sama. Contohnya di dalam gambar ini memiliki 4 simpul dan setiap simpulnya memiliki derajat yang sama. Makanya di gambar ini dapat kita artikan bahwa ini merupakan graf teratur karena di simpul yang pertama ini mempunyai sisi derajatnya sama yaitu 3, dan simpul selanjutnya memiliki derajat 3, simpul selanjutnya memiliki derajat 3, dan simpul selanjutnya memiliki derajat 3. Jadi di sini dapat kita artikan bahwa ini merupakan graf teratur karena memiliki simpul dengan derajat yang sama. Selanjutnya yaitu graf bipartit atau bipartit graph. Graf bipartit adalah graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi 2 himpunan bagian V1 dan V2. Sedemikian sehingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2 disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G V1
dan V2. Dengan kata lain, setiap pasang simpul di V1 atau demikian pula dengan simpul-simpul di V2 tidak bertetangga. Apabila setiap simpul di V1 bertetanggaan dengan semua simpul di V2, maka G, V1 dan V2 disebut sebagai graf bipartit lengkap atau complete bipartit graph, dilambangkan dengan K, M, N. Jumlah sisi pada graf bipartit lengkap adalah M, N. Jadi graf bipartit yaitu setiap pasang simpul di V1 dan V2 tidak bertetanggaan. Contohnya, jika himpunan simpul V pada graf G dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan V1 dan V2 sedemikian, sehingga setiap sisi di dalam graf G menghubungkan sebuah simpul pada V1 ke sebuah simpul di V2. Contohnya seperti ini, antara V1 dan V2 kita hubungkan. Dan maka graf G disebut dengan graf bipartit, maka ini dapat kita sebut dengan graf bipartit. Jadi setiap simpul pada V1 tidak bertetangga, begitu juga simpul pada V2. Nah, gambar di samping merupakan graf bipartit G, V1 dan V2, dan V1 dengan V2, dan ini bertetanggaan dan dihubungkan dengan simpul berikut. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.